Ini orang terkenal banget udah. 5 Panasonic Award ke Eropa, Asia, Eropa. Pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal di negara paling besar di dunia, China. Saya mundur dari dunia ketenaran itu bukan karena sudah tidak laku, tapi hanya ingin menjadi guru. Lalu kalau saya menemui guru-guru tidak menghormati orang yang ada di depannya ingin menjadi guru, sia-sia kehadiran saya ini. Ayo istighfar lagi, Ustaz. Mohon izin Pak, tadi saya udah wudhu, begitu sholat, terus tiba-tiba ibu-ibu minta foto bareng. Teteknya ada di sini Pak. Istighfar. Iya, kita sering-sering istighfar. Manusia tempatnya salah, makanya saya ingetin lagi. Ya. Jadi tolong jangan buat saya terkenal lagi ya. Karena guru-guru di pedalaman itu adalah guru-guru di jalan sunyi. Kamu kalau tahu guru itu siapa, ibu nggak usah ngambil gambar saya boleh? Matiin aja. Situ namanya. Buang kalau jelek. Bu, Tuhan itu boleh disebut beberapa nama, Sang Yang Widi, Bapa di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah. Tapi dia satu. Cuma di luar yang satu itu ada 2 berpasangan bahkan lebih. Ada hitam, ada putih. Ada jauh, ada ilmu juga ada 2. Ilmu bulan dan ilmu matahari. Siapa yang bilang ilmu hitam itu? Istighfar. Ya, mungkin ilmu bulan itu masuk di dalam cabang ini. Ilmu bulan dan ilmu matahari. Ulangi. Semuanya. Ilmu bulan itu kalau kamu mendengar orang beda agama, hatinya sudah terusik. Nanya pun sebenarnya menggugat. Guru saya tidak mengajarkan itu. Kalau dia bertanya, sebenarnya sedang membanding-bandingkan. Dalilnya apa, hadisnya apa, Qurannya apa. Itulah ilmu bulan. Bukankah bulan terang hanya mendapatkan pantulan dari matahari? Guru-guru jangan memiliki ilmu itu, jangan. Itu ilmu kesombongan. Jangan ada yang di depan di sini merasa bahwa siapa orang itu yang di depan. Cukup Allah menghendaki saya berdiri di sini. Dah cukup. Saya ini orang Pak sama dengan guru-guru yang lain, ingin mencari pengetahuan. Tahu orang yang paling tahu, banyak pengetahuan siapa dia? Dia yang pada akhirnya paling tahu kalau sesungguhnya dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau masih ada pengetahuan dalam dirimu, terus kau ingin dikagumi, ingin ditanya, ingin berdiri di sini, pengetahuan menjadi beban bagi kamu. Sampai tadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi begitu Robi Sodri wa Yasri Amri Walutan Misani Kahul, teleprompter turun dari Tuhan, baca yang itu. Jadi guru-guru harus tahu literasi itu apa. Dia bukan hanya bikin buku. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min. Ilmu membaca. Gak mungkin ada ibu wali kota di atas, kita foto-foto di situ, lalu pusat perhatian jadi terbagi. Istighfar. Yang kedua, ilmu matahari. Pak Dinas, tadi ilmu apa? Bulan. Ilmu matahari itu, kamu dari rumah ikhlas saja. Siapa yang ngomong, biksu kayak, pendeta kayak, ulama, ikhlas. Tangannya semuanya.
Mau baik yang diomongin, mau benar yang diomongin, udah ikhlas aja, ikhlas. Kalau kamu imannya belum kafah, orang ngomong lain iman tuh kamu udah gemetar. Begitu kamu dengan ikhlas mendengarnya, ini rahasia ilmu. Kamu keluar pintu, kamu naik kendaraan, sampai di rumah, makan, berjumpa dengan keluarga, nonton televisi, mandi. Keesokan harinya karena kamu mendengar dengan ikhlas, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Dan yang baik itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Ilmu itu tidak menjadi beban pikiran, hafalan. Lalu qalbunya hidup sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Bagi Islam, tumbuh 99 akar, pohonnya nanti melebihi raganya sendiri. Sehingga guru-guru itu mampu menyintai orang lain, bukan hanya diri. Mohon izin, Bunda maju ke depan. Andai dia istri saya. Namanya siapa? Yuliani, Pak. Yuliani. Andai dia istriku dan kita menikah lalu kita punya anak, lalu Ibu Yuliani menjaga anak kita, bagi saya dia perempuan biasa-biasa aja. Tapi kalau Ibu Liana, dia istriku seorang guru, mampu menyintai anak-anak orang lain, bagiku Bu Liana bukan hanya orang yang pantas ku cintai, tapi dia makhluk yang wajib hidup di atas muka bumi ini. Nah, itulah guru, itulah kamu. Tapi kenapa profesi guru adalah profesi paling cepat menuju melarat belangsa? Ingat ya, saya belum ucap salam ya. Ini mukadimah. Karena kesalahan terbesar guru-guru adalah mengabdi jadi guru. Istighfar. Nggak boleh, Pak. Mengabdi itu harus kepada Allah, kepada Tuhannya. Jalannya menjadi guru. Takutnya kamu melihat anak berbuat salah, kamu bukan profesi guru, kau bilang, bukan urusan gua. Guru itu pilihan saya. Tahu nggak, Bu? Di hadapan Tuhan saya menyebutnya Allah. Allah terserah, Sang Yang Widi terserah ya. Di hadapan Allah, Bu, di kitab Al-Quran, Anda tidak disuruh mencari bahagia. Paling kata-kata yang diulang dalam Al-Quran, kalimat sungguh beruntung. Tapi lihat itu literasi cinta dan karakter. Maka hai orang-orang yang sudah menikah, kalau tidak menemukan bahagia, maka aku ucapkan sekarang, selamat datang penderitaan. Ya, dalam 3 cita-cita besar saya, yang paling tinggi tapi rendah kedudukannya adalah siapa orang bahagia itu? Dia yang dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Setuju nggak? Ibu, soleh itu gini, Bu. Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatannya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Setuju, Bu? Ya. Sekarang kita naik level tinggi, nomor 2 tadi. Siapa orang yang beruntung itu? Ibu nggak usah dicatat. Ibu, kalau ini kata-katanya dari saya, Ibu lupa. Tapi kalau ini dari Al-Alim yang maha berpengetahuan, Ibu meletek, bahkan hati Ibu bergetar-getar. Lihat. Yang nomor 2 tadi, orang yang beruntung adalah orang yang memiliki kekayaan, kaya hati, kaya harta, lalu hidupnya berbahagia. Setuju nggak? Nah, yang ketiga ini siapa? Ini cita-cita saya. Siapakah orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya
berpijak di belahan bumi manapun, dia ridho. Dia adalah orang yang memiliki ilmu, ilmunya bermanfaat bagi dirinya, ilmunya mau diamalkan pada orang lain, dan dengan ilmunya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Dia adalah seorang guru. Jadi lucu kalau ada guru sudah dapat ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, cinta kasihnya dari Allah, tapi ngajarnya tidak ikhlas. Pikirin duit, gaji nggak seberapa, itu kesalahan besar. Kamu pulang lagi, jangan mengabdi jadi guru. Guru itu adalah jalan ridho kamu. Jadi kalau engkau ingin kaya, berdagang. Nabi menyarankan itu. China semuanya, kenapa dia kaya? Berdagang. Ayo tepuk tangan buat Chinese di sini. Jangan salahkan orang Cina itu kaya-kaya di Indonesia saat politik berjaya. Zaman dulu orang Cina nggak boleh berpolitik, dagang aja. Mereka semuanya dagang. Ternyata politik butuh. Ya Bunda, ayo istighfar. Mulai sekarang ayo usaha, cari teman dekat, orang yang dipercaya. Mungkin orang sekitar, keluargamu, suamimu. Lalu kau jangan berhenti mengajar sampai lumpuh. Kenapa kamu masih mengajar? Anak-anakku masih belajar. Terus kenapa? Aku ingin memiliki cinta yang lebih besar. Aku mengajar orang-orang lain. Lalu kutitipkan anakku kepada Tuhanku. Nanti dia tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Lalu berdampingan seperti pepohonan. Hidupnya bermanfaat. Jadi rapotnya guru-guru adalah anak-anakmu yang di rumah. Katanya guru teladan dapat penghargaan, anaknya mabok. Ayo dapat penghargaan semuanya istighfar. Itu penghargaan jangan jadi berhala-berhala ya. Saya kasih 2 rahasia yang satu sudah dibuka. Apa itu? Puasa. Kalau kamu ibadah puasa, kata Allah, puasa itu untukku. Betul Pak? Betul. Kamu jangan menerjemahkan nanti 1 tahun dosanya dihapus seumur hidup. Tapi itu nggak usah saya ceritakan karena Ustadz sudah menjabarkan. Yang kedua nih Bu, rahasianya yang sebanding dengan puasa, yaitu belajar. Bukan berlayar, belajar. Pikirannya wisata aja. Bunda pasti setuju. Sayangnya kenapa ada orang-orang di kelas paling pintar tapi tidak jadi orang hebat? Banyak kan? Justru yang bergaul, bandel jadi. Karena belajarnya tujuannya ingin jadi bintang kelas, dapat ujian karena sepeda. Coba mulai sekarang guru-guru, kau belajar karena Tuhanmu deh. Demi Allah aku bukan siapa-siapa Bunda. Dan naik kelas, murid paling bodoh. Tapi kenapa aku didengar sekarang oleh kalian orang-orang yang cerdas? Karena saya orang yang gak pernah berhenti belajar. Ya, jadi mulai sekarang kamu jangan berpaling profesi ya. Nanti ibu selesai, kalau dipilih lagi dia bertugas lagi. Kalau tidak dia menjadi guru di mana-mana. Ibu akan mengajar bagaimana kepemimpinan, bagaimana seorang perempuan usahanya tetap jalannya Bu Yamin. Ya, sekali lagi kalian tepuk tangan tanpa disuruh kan? Ya. Tapi saya tahu mana yang tepuk tangannya ikhlas atau enggak. Saya ini mendapat bocoran karena saya punya sahabat Bu, pergaulan saya luas. Saya punya sahabat, dia panitia surga dan neraka. Jadi Pak, mohon izin, yang saya suruh tepuk tangan ikhlas tapi tidak ikhlas, dia duduk tepuk tangannya begini.
Ini kemaluannya. Tepuk tangannya nggak jauh dari kemaluannya. Nanti lihat kamu di hadapan Tuhanmu. Kamu tidak punya wajah sama sekali karena perzinahan yang tidak diketahui, karena maksiat yang disembunyikan. Kalau tepuk tangan nggak boleh begitu. Inilah Iqra yang pertama, literasi yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin mengucap salam. Apapun agamamu, mudah-mudahan kamu dapatkan surga yang terbaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, salam ini hanya sunnah, tapi yang jawabnya wajib. Salam tahu nggak apa? Bukan keselamatan. Tuh orang Islam suka salah Pak. Makanya orang Islam berbondong-bondong cari agama Islam untuk cari selamat. Bukan. Salam itu artinya nama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Jadi nama apa itu? Nama dia, aku pinjam namanya, artinya yang maha mensejahterakan. Jadi Bunda tidak di ibu kota, menjabat di Sentawang, daerah yang jauh. Tetap engkau membuat kesejahteraan, maka wargamu akan selamat di situ. Jadi kerja dulu membuat kesejahteraan, maka menghasilkan keselamatan. Jelas Bunda? Dari tadi aku udah bilang, ada membisikkan aku guru di pedalaman loh, aku guru di pedalaman loh. Terus, gue harus bisa bilang wow. Padahal Bu, aku nggak nanya, kamu nanya. Istighfar. Saya juga di kota, tapi di Tangerang Selatan. Di tepian sawah saya belajar berpuluh-puluh tahun, 20 tahun. Allah itu ya Basir, ya Sami, yang maha melihat dan maha mendengar. Udah yang di pedalaman, kalau engkau adalah cahaya, kau akan dicari-cari. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Nur. Tapi sayangnya guru itu hanya bisa mengajar, tapi tidak bisa mengantar. Iya. Datang jangan terlambat Bu, kalau datang Ibu langsung duduk di depan. Tadi mau izin Ibu, saya nunggu Ibu. Dari bawah ya Pak Dinas ya. Terus dari atas, Ibu belum datang juga. Saya udah kebelet, Ibu udah masuk. Gak ada maksud apa-apa Bu, saya hanya ingin mentertibkan diri saya aja. Karena Ibu juga banyak kesibukan. Tapi kan saya nggak sibuk. Ya, insya Allah menjawab salam saya, hidupnya sejahtera. Yang amin aja ya. Yang amin nggak? Enak aja kamu nggak bilang amin dan tahu cara ngomong amin itu seperti apa. Diajarkan dalam sholat. Waladhdallin. Kalau jawabnya waladhdallin, amin. Nggak dapat. Sudah dilatih kita dalam ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.